Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, tetap ceria. Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Pada hari ini setelah liburan Hari Raya Idul Fitri, kita masuk kembali ya dalam keadaan mudah-mudahan sehat walafiat, teman-teman panjang umur dan tetap semangat dalam belajarnya. Pak Safwan mengucapkan mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman apabila selama Pak Safwan mengajar kemarin itu banyak terdapat kesalahan, dan sampaikan salam Pak Safwan kepada ayah dan bunda teman-teman apabila Pak Safwan banyak terdapat kesalahan. Semoga kita bisa berjumpa di Ramadan tahun depan dan di Hari Raya Idul Fitri tahun depan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, hari ini insyaallah kita akan belajar kembali PAI ya. Teman-teman silahkan ya menyiapkan persiapan pembelajaran PAI ya. Yang mau mencatat silahkan. Yang penting-penting nanti teman-teman boleh menulisnya. Untuk itu mari sama-sama kita awali dengan berdoa dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berkahilah pemahamanku. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman ya, seperti biasa kita sudah mengawalinya kegiatan pada hari ini dengan berdoa. Semoga menambah keberkahan dan kemudahan kepada kita, terkhusus kepada kalian. Semoga aku doakan kalian mudah mendapatkan materi yang akan aku sampaikan. Insyaallah hari ini Pak Safwan akan membahas tentang memahami hikmah pengalaman sholat. Nah, kita kan sering nih teman-teman melaksanakan sholat ya 5 waktu dari subuh sampai ketemu subuh lagi. Yang dimaksud hikmah itu apa sih sebenarnya ya? Jadi kita harus mengetahui makna sholat itu apa teman-teman. Jadi biar supaya tambah kekhusyuan kita ketika beribadah kepada Allah. Nah, sholat merupakan ibadah yang wajib ya, penting dan utama bagi umat Islam. Dengan sholat kita akan mendapatkan hikmah atau manfaat jika dikerjakan dengan sempurna, memenuhi syarat, khusyuk ya, dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jika ingin mendapatkan hikmahnya, kita harus ikhlas teman-teman melaksanakan sholat ya, tanpa mengeluh, tanpa marah ketika diperintah sama orang tua. Kita ikhlas saja menjalani, atau karena ingin dapat pujian dari orang tua ya. Nah, jadi teman-teman, adapun hikmah yang bisa kita petik dari melaksanakan sholat itu apa sih Pak Safwan? Nah, pertama teman-teman, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rajin melaksanakan sholat, kita akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala karena sholat adalah zikir yang paling utama. Nah, kedua, dengan mendirikan sholat artinya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan semakin rajin kita melaksanakan sholat, maka kita akan semakin dekat dengan Allah
Sebaliknya, jika kita tidak rajin sholat, maka kita akan semakin jauh dari Allah, semakin banyak ujian, ya, kesedihan, ya, musibah dan lain sebagainya. Maka daripada itu, dekatkanlah diri kita dengan melaksanakan sholat. Lalu disiplin waktu, teman-teman. Sholat, ya, ketika seseorang bisa mendapatkan hikmah, sholat itu bisa menjadikan dirinya sebagai diri yang disiplin dalam waktu, ya, karena sholat adalah ibadah yang sudah ditentukan waktunya juga berbeda-beda, sehingga orang yang disiplin dalam sholatnya akan menggunakan waktunya dengan baik dalam kehidupan sehari-harinya. Subuh yang waktu jam 5 atau jam 5 kurang, ya, kita bisa tepat waktu. Pun begitu pula nanti dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terlambat, teman-teman. Ke sekolah, ke tempat pengajian, ke tempat manapun kita jadi terbiasa disiplin. Keempat, hidup bersih, ya, dengan sholat maka kita akan terbiasa berperilaku bersih dari segala macam hadas, yaitu dengan cara berwudu. Lalu hidup tertib dan teratur, ya. Sholat mengajarkan kita agar menjadi tertib dan teratur, seperti barisan yang bersaf-saf ketika sholat, ya. Lalu bersikap rendah hati. Orang yang sholat itu setelahnya harus rendah hati, bersikap tidak sombong, ya. Karena dengan mengucap Allahu Akbar, kita akan memahami bahwa hanya Allah yang maha mempunyai derajat yang tinggi. Kesombongan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak diperkenankan untuk memakai kesombongan. Maka daripada itu diperintahkan kita untuk rendah hati. Lalu hidup damai dan menyebarkan sholat, ya. Artinya dengan sholat hidup kita akan menjadi damai. Karena dalam sholat terdapat ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya dengan mengucapkan salam kita mendoakan orang di sekitar, ya, agar diberikan keselamatan, rahmat juga keberkahan dari Allah. Lalu terakhir, ya, hati kita akan menjadi tenang dan tentram. Setelah sholat hati kita menjadi damai dan tentram karena sudah melakukan kewajiban mendirikan sholat, ya. Jika tidak sholat maka hati kita akan gelisah karena menyesal tidak melakukan sholat, seperti yang telah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka jadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tentram. Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan penjelasan ini menambah giat teman-teman dalam beribadah melaksanakan sholat, karena sholat begitu amat penting bagi kita, ya, teman-teman. Itulah yang bisa Mr. Safwan sampaikan pada hari ini. Nah, untuk itu teman-teman, mari sama-sama kita akhiri kegiatan hari ini dengan berdoa, mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.